Ya, mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Seandainya Hasto ditangkap, lalu apa yang akan terjadi dalam politik Indonesia itu? Pak Prabowo tahu bahwa ini berbahaya. Nggak mungkin Prabowo di dalam keadaan hari ini mau ambil risiko dengan memperkarakan sesuatu yang sebetulnya udah kadaluarsa dan unsur-unsur yang ada di dalamnya sebagai unsur hukum itu yang harusnya dibuktikan sejak 5 tahun yang lalu itu baru sekarang dilakukan. Jadi untuk latarnya mesti kita perhatikan yaitu dendam Jokowi. Kita tahu sekuensis dari peristiwa-peristiwa perseteruan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega itu, mulai dari Mega menghambat ambisi Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan, Mega menentang dirumuskannya satu akal-akalan konstitusi untuk meloloskan Gibran, Mega mempersoalkan banyak hal dan berujung pada pemecatan Jokowi dan keluarganya. Kan kalau kita lihat peristiwa itu secara psikologis, Jokowi betul-betul tersingkir di dalam karir politiknya itu oleh Megawati. Kalau oleh orang lain mungkin gak ada soal, tapi oleh orang yang membesarkan dia dan menemukan bahwa yang dibesarkan itu ternyata anak macan. Dan itu pentingnya kita pelajari bagaimana kemampuan Ibu Mega untuk akhirnya menemukan kesalahan dari PDIP atau bahkan kesalahan Mega, dan dia minta maaf. Saya minta maaf kepada rakyat Indonesia karena telah salah memilih dan bertahun-tahun tidak pernah mempelajari psikologi atau deep psychology, artinya persembunyian ambisi dari Presiden Jokowi yang baru terlihat ketika Jokowi memaksakan diri untuk jadi presiden 3 periode. Jadi itu Ibu Mega tegur bahwa tidak mungkin 2 cukup, itu konstitusi bilang begitu. Jadi pertandingan antara ambisi Jokowi ditambah dengan emosinya hari ini karena dipecat oleh PDIP, maka terjadilah peristiwa ditersangkakannya sekjen PDIP. Sebetulnya yang mau ditersangkakan pasti Megawati kan, tetapi kita dipoles oleh media massa yang dikendalikan oleh Jokowi bahwa seolah-olah ini peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan kemarahan Jokowi atau kegundahan Jokowi atau dendam Jokowi pada Megawati. Jadi latar belakang dari peristiwa ini ada dendam seorang Jokowi yang sebagai presiden akhirnya menemukan bab terakhir dia di dalam disertasinya. Hasto yang juga itu satu pengamatan fenomenologis yang sangat mendalam dari saudara Hasto, karena dia menulis disertasi untuk menunjukkan keburukan dan sebut aja kemunafikan politik di era Jokowi itu, semacam a kind of Machiavellian power game yang dipraktikkan oleh Pak Jokowi. Jadi kelihatannya itu yang mesti kita pastikan, ada latar belakang dendam, dan dendam itu tentu harus dibalas, apalagi di dalam metafisika politik Jawa yang sangat dimuliakan oleh Jokowi. Dia ingin jadi raja Jawa, maka sebagai raja dia tidak boleh dihina, dia tidak boleh dilecehkan. Sementara disertasi Hasto itu secara telak menunjukkan bahwa Jokowi di dalam segala macam aspek kekuasaannya itu mengandung sifat-sifat ambisi dan kemanipulasi. Itu sebetulnya hasil penelitian fenomenologis. Saya terangkan lagi, fenomenologis artinya pertemuan Hasto dengan praktek politik Jokowi itu tubuh ke tubuh, artinya mata ke mata. Dalam semua situasi Hasto mengerti bahwa di dalam tubuh Jokowi ada unsur-unsur tirani. Dan unsur tirani dari Joko Widodo yang dipetakan secara teoritis oleh Hasto dalam disertasinya dan diintip lalu diuraikan secara satiris oleh netizen. Jadi bertemulah antara studi fenomenologi kekuasaan melalui disertasi Hasto dan insting yang sangat dalam dari netizen yang menyebut bahwa Jokowi itu dalam bentuk penggambaran satire di mana-mana, wajah Jokowi dari sejak majalah Tempo memparodikan sebagai Pinocchio, lalu tumbuh lagi jadi semacam monster dalam banyak versi dari netizen, dimuralkan macam-macam itu, akhirnya disempurnakan di dalam pameran yang dibatalkan oleh istana terhadap hak untuk mengekspresikan keadaan istana melalui gambar-gambar satire dari Pak Yos itu kemarin yang kemudian dinyatakan sebagai vulgar. Ya teman-teman, setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Harun Masiku, maka selaku pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bagaimana dengan Prabowo Subianto. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, teman-teman. Di sini dikatakan Prabowo disebut tak mungkin ada di belakang penetapan tersangka Hasto. Rocky Gerung terlalu beresiko. Ya, kata dari Rocky Gerung ini bahwa tidak ada Prabowo di belakang penetapan Hasto itu karena itu terlalu beresiko buat pemerintahan Prabowo Subianto. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya, Presiden Prabowo Subianto dan para pendukungnya dinilai tidak terlibat dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Menurut pengamat politik yaitu Rocky Gerung, teman-teman, terlalu berisiko bagi Prabowo bila ikut campur dalam perkara hukum Harun Masiku yang sebenarnya sudah bergulir sejak 5 tahun lalu. Ya, ini bukan geng Prabowo. Ya, nggak mungkin Prabowo di dalam keadaan hari ini mau ambil resiko dengan memperkarakan sesuatu yang sebetulnya sudah kadaluarsa, kata Rocky Gerung. Nah, menurut Rocky Gerung ini bahwa penetapan ya Hasto Kristianto, ya Sekjen PDI Perjuangan ini tidak ada Prabowo ikut campur di situ. Artinya ya Prabowo tidak ada di belakang itu sehingga Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Karena menurut Rocky Gerung, teman-teman, bahwa Prabowo tidak mungkin mencampuri urusan ya kasus yang sudah kadaluarsa tersebut. Ya, kenapa dikatakan kadaluarsa oleh Rocky Gerung, teman-teman? Karena kasus ini sudah lama, ya sejak 5 tahun yang lalu, dan pelaku utamanya Harun Masiku belum juga ditangkap atau belum ditemukan oleh KPK. Nah, itu artinya bahwa ketika pelaku utama belum ditangkap, jadi ya bagaimana mungkin bisa Hasto jadi tertangkap di situ? Ya, jadi itu menuai kontroversial dan menuai berbagai macam kritikan-kritikan dan pengamatan-pengamatan dari luar yang terus disorot kepada KPK. Nah, kasus suap Harun Masiku yang kala itu kader PDIP kepada komisioner KPU diketahui terjadi pada Januari 2020. Ini 2020, teman-teman, ya hampir 5 tahun lah, ya hampir 5 tahun kejadian ini atau perkara ini. Nah, kemudian Rocky menyebutkan ya kalau kasus tersebut harusnya sudah diselesaikan pada masa itu ketika Jokowi masih jadi presiden. Namun dengan pengembangan kasus yang menetapkan tersangka kepada Hasto semakin menunjukkan kalau masih ada kekuatan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. Nah, ini ya Rocky Gerung ini memberikan pengamatannya kepada bagaimana kasus Hasto ini, ya karena menurut dari Rocky Gerung bahwa kasus ini harus diselesaikan pada masa itu ketika Jokowi masih presiden. Tetapi ketika ya Hasto ditetapkan di masa pemerintahan Prabowo, maka selaku dari pengamat politik Rocky Gerung mengatakan masih ada kekuatan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. Ya, kenapa Pak Prabowo terlalu permisif terhadap keinginan dari Pak Jokowi? Tentu ada hal lain, ada perjanjian, mungkin tes adjustment yang dia Pak Prabowo tahu bahwa ini berbahaya demi stabilitas politik, ujar Rocky. Nah, Prabowo sebagai pensiunan TNI dinilai Rocky punya pemahaman dan taktik dalam membaca situasi sedang dihadapinya. Hal itu yang menurutnya telah dilakukan oleh Prabowo untuk lebih melihat respons publik atas penetapan tersangka kepada Hasto ini. Nah, kita lanjut apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, teman-teman. Ya, di sisi lain juga ada upaya melonggarkan hubungan antara Prabowo dengan Megawati. Rocky menyebutkan terlihat ada permainan segitiga antar Jokowi dengan Prabowo serta Megawati. Relasi antara Prabowo dan Megawati tentu hendak diputus melalui peristiwa Hasto ini oleh Jokowi. Nah, menurut dari Rocky Gerung, teman-teman, ya ada upaya ya perusakan hubungan antara Megawati dengan Bapak Prabowo. Karena di dalam statement ya para PDI Perjuangan juga, yaitu Puan Maharani juga mengatakan bahwa dengan mereka Bapak Prabowo atau Gerindra, mereka tidak memiliki permasalahan di situ. Nah, sering kita mendengarkan hal-hal seperti itu. Oke, jadi kita lihat segitiga interplay yang kita lihat kekuasaan Prabowo sebagai presiden, keinginan Jokowi untuk mengganggu PDIP, dan kemampuan PDIP untuk leading the total new game politik hari ini pungkasnya.
Nah, itu teman-teman tentang tanggapan dari Rocky Gerung tentang penetapan Hasto Kristianto ini sebagai tersangka, ya, sebagai tersangka di dalam korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku di tahun 2020 yang lalu. Nah, Rocky Gerung penetapan tersangka Hasto menambah beban Prabowo. Nah, ini yang disampaikan oleh Rocky Gerung lagi, ini menambah beban Bapak Prabowo, kata Rocky Gerung. Nah, kita lihat alasan Rocky Gerung mengatakan hal yang demikian, teman-teman. Di tengah polemik kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN 12% yang akan berlaku 1 Januari 2025, suhu politik tanah air semakin memanas. Usai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, kasus Hasto tidak hanya mempengaruhi PDIP, tetapi juga dinilai akan berimplikasi terhadap stabilitas politik nasional dan bahkan menambah beban Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita membayangkan bagaimana Presiden Prabowo mengatasi dinamika ini. Ada kesulitan ekonomi dan ada semacam sebut saja kepentingan politik, kata pengamat politik Rocky Gerung itu. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Rocky Gerung, teman-teman, selain dua masalah di atas, pemberedelan, ya, pameran seni yang dinilai kritis dan subversi terhadap pemimpin sebelumnya mendapat tekanan ke pemerintahan Prabowo. Rocky menyebut 3 isu besar ini menjadi tantangan Prabowo di akhir tahun. Alhasil, selain harus menyelesaikan persoalan ekonomi sebagai imbas kenaikan PPN, Prabowo juga dihadapkan pada dinamika politik yang rawan memengaruhi stabilitas pemerintahannya hingga tahun depan. Jadi kita mulai melihat bagaimana keadaan di akhir tahun ini akan melimpah ke tahun depan, tanda Rocky Gerung. Nah, itu teman-teman mengenai penetapan Sekjen PDI Perjuangan dan juga bagaimana pengamatan dari Rocky Gerung. Sampai jumpa